Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang kita terima selama ini hingga saat ini, termasuk diberikan kemudahan untuk melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang insya Allah berbarokah ini, ke tempat insya Allah di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, di tempat yang insya Allah setiap orang yang keluar dari sini insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Buat sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan kepada para ikhwah, teman-teman, terutama pengurus yang dikawangi oleh Pak Iqbal dan para pasukannya yang telah banyak mempersiapkan kegiatan kita ini, juga termasuk bagian kameramennya, editingnya, Masya Allah ya. Tanpa kita minta, tetapi mereka telah berusaha sekuat tenaga menyebarkan, menyampaikan apa yang kita sampaikan di tempat ini. Mudah-mudahan sekecil apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan demi maslahatid din, untuk memperjuangkan Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan kita, dan tentunya dengan harapan untuk memperberat timbangan kebaikan kita di kemudian hari. Dan tidak hanya itu, juga kita harapkan semua juga punya partisipasi sama, baik pengurus maupun yang sebetulnya kita semuanya pengurus, cuma kalau ditulis semuanya tidak muat kertasnya. Harapan kita ya semuanya pengurus mengurusi kita masing-masing, karena pengajian kita ini adalah milik kita, untuk kita, dan juga dari kita. Jadi bukan miliknya Pak Iqbal atau milik saya, bukan, ya milik kita bersama. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin, dan alhamdulillah Jaliat Badiah memfasilitasi termasuk ke Madrasah Ruki tempat ini kita manfaatkan sebaik mungkin setiap Jumat pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk senantiasa menghadiri
kajian di majelis ilmi ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, akan kita teruskan kajian kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang sholatnya orang yang musafir. Demikian pula bagaimana sholatnya orang yang udzur atau orang yang sakit. Prinsipnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita untuk beribadah, semua perintah yang Allah berikan kepada hambanya itu pada hakikatnya adalah ya untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Demikian pula larangan-larangan yang Allah larangkan kepada para hambanya juga sesungguhnya di balik itu semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau menurunkan syariat-syariatnya, itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah tidak memberatkan hambanya ketika menurunkan syariatnya. Sehingga turunlah ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi sesungguhnya Islam itu adalah yusrun. Tidaklah Allah itu menjadikan agama ini kecuali adalah untuk memudahkan kalian semuanya. Iya, Islam adalah mudah dan memudahkan kita semuanya. Tetapi kita tidak boleh kemudian menggampangkannya. Iya, misalnya pada awalnya bahkan termasuk rukun sholat itu harus dikerjakan dengan cara berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah sholatnya itu, kecuali misalnya karena orang itu sakit dan seterusnya. Sehingga yang mana awalnya itu wajib dikerjakan dengan cara berdiri, maka dia boleh dengan cara duduk, berbaring dan sebagainya. Kapan? Ketika dia tidak punya kemampuan. Maka kata Allah fattaqullaha mastata'tum dan lain sebagainya. Untuk itu pada prinsipnya syariat kita atau syariat Islam ini adalah sungguh sangat mudah untuk kemaslahatan hamba Allah. Mari kita mulai kajian tentang sholatul musafir, dan termasuk ini juga bagian daripada kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, babu sholatul musafiri wal marid. Bab sholatnya orang yang safar dan sholatnya orang yang dalam kondisi sakit. Tentu di sini ada hal-hal yang berbeda. Sholatnya orang yang normal, artinya tidak safar, juga tidak sakit, maka normal sholatnya, telah kita kaji sebelum-sebelumnya itu. Maka di sini ada pengecualian, di mana yang biasanya sholat duhur itu harus dikerjakan 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh adalah 2 rakaat. Tetapi kemudian ketika kondisi orang itu tertentu, misalnya salah satunya adalah safar, maka yang dari 4 tadi itu kemudian diperbolehkan menjadi 2. Bab sholatil musafir wal marid. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu ta'ala qalat awwalu ma furidat as-salatu rak'atan fa uqirrat salatus safari wa utimmat salatul hadari. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, awal-awal furidat salat, awal-awal atau awal mula
furidat sholat, difardukan sholat itu 2 rakaat. Jadi baik orang itu dalam kondisi mukim atau safar, itu furidatnya ditetapkannya adalah 2 rakaat. Ewas sekalian, ini adalah ketika belum turun perintah sholat atau belum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin kalau orang-orang kita pada hafal ya, ditanya kapan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, mungkin orang kita jarang yang tidak tahu, karena memang di kita ya rata-rata diperingatinya. Pak Santo kira-kira kapan Pak Santo? Kalau tidak tahu berarti nggak pernah memperingati ya. 27. Iya. 1 bulan lah. Katanya tanggal 27 jam. Tahunnya ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah atau setahun sebelum. 2 tahun sebelum hijrah atau setahun sebelum hijrah. Pokoknya tahun 11 dari Nabi. Jadi sebelum Rasul hijrah. Jadi ketika Rasulullah belum diangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu sesungguhnya juga sudah ada perintah sholat, sebagaimana pada zaman Nabi-Nabi terdahulu juga sudah ada sholat. Dan sholatnya adalah 2 rakaat. Nah, di sini awal ma furidat as-sholatu raka'atan. Awal ditetapkannya sholat adalah 2 rakaat. Ya sekalian, di sini sedikit ada muskilah ketika kalimatnya adalah furidat. Furidat itu kalau sering kita pahami adalah fardu, sesuatu yang diwajibkan. Nah, sehingga dari sini ada sebagian ulama yang kemudian berfatwa bahwa sholat safar itu wajib 2 rakaat. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya safar itu sholatnya sih wajib ya, tetapi 2 rakaatnya itulah ya. 2 rakaatnya itu wajib. Dasarnya mana? Nah, ini furidat. Kata-kata furidat. Nah, kemudian difahami oleh sebagian ulama yang lain bahwa maksud furidat itu adalah bukan kewajiban, melainkan takdir, penetapan jumlah. Nah, inilah yang rajih. Jadi yang mengatakan wajib tentu setiap orang yang musafir, kalau dia tidak sholatnya dikosor yang 4 menjadi 2, maka dia bukan hanya tidak sah, melainkan dia dosa apabila dia mengambil pendapat yang pertama tadi. Baik. Awal ma furidat as-sholatu raka'atan. Baik itu orang dalam kondisi menetap, tidak safar atau dia safar. Kemudian fauqirat sholatus safar. Namun hukum ini tetap meskipun setelah turun Isra Mi'raj peristiwa itu tetap berlaku. Uqirat, tetap ditetapkan hukum safar 2 rakaat. Kemudian untuk yang hadar, untuk yang tidak mukim, utimmat, yaitu disempurnakan. Berapa? Yang mana dulu adalah semuanya 2 rakaat kan? 2 rakaat, kemudian setelah turunnya peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Rasul menjelaskan bahwa sholat duhur berapa rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh berapa? 2 rakaat. Disempurnakan sebagaimana jumlahnya masing-masing. Baik. Bapak sekalian, kemudian juga perlu kita pahami bahwa dalam mengkosor ini harus kita pahami mana yang kita kosor dengan apa. Karena sering saya mendapati pertanyaan atau soal dari kawan-kawan yang kadang-kadang kok ya masih ada yang bertanya seperti itu gitu ya. Ya.
Jadi jodohnya atau yang dikosor adalah atau yang digabung adalah duhur dengan asar, ini jodohnya menjadi dua-dua. Kemudian jodohnya maghrib dengan isya, yang maghrib tidak bisa dikecilkan, tetap 3 rakaat, dan isya 2 rakaat. Sementara subuh dia berani sendirian, tidak perlu digabung. Ini sudah muttafaq. Namun sering ada pertanyaan dari kawan-kawan, mungkin karena kondisi dia ya, gimana karena pekerjaan saya seperti ini, boleh nggak saya sholat digabung antara asar dengan maghrib? Ini yang sering bertanya seperti itu. Boleh nggak digabung antara asar dengan maghrib? Hal ini tidak ada khilaf di antara ulama, tidak boleh. Tidak ada khilaf di antara ulama. Namun nyata bahwa banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, baik teman-teman TKW maupun para supir, banyak sekali. Maka setelah ini Anda bisa menyampaikan. Misalnya ada bertanya, nggak ada riwayatnya, nggak ada ceritanya, nggak ada dasarnya bahwa sholat asar boleh ditarik dengan. Yang boleh adalah zuhur, asar, dan maghrib dengan Ewan sekalian. Kemudian juga saya ada pertanyaan, kita ulang kembali cara menjamaknya. Misalnya maghrib, zuhur dengan asar, kita diperbolehkan memajukan atau mengundurkan, maju atau mundur. Misalnya zuhur dengan asar, kita ajukan namanya jamak takdim, artinya sholat asar, sholat zuhur dahulu kemudian sholat asar, atau sebaliknya di waktu akhir zuhur dengan asar. Maka di sini permasalahan, mari kita dahulukan asar dulu atau zuhur dulu. Maka harus tertib mana yang belum kita sholat. Tadi misalnya kita mau diakhirkan di waktu asar, ketika kita belum zuhur kan, maka mulailah dengan sholat zuhur, kemudian sholat asar. Demikian pula maghrib dengan isya. Begitu. Demikian pula ada sebagian bertanya, bagaimana dengan sholat sunnah ratibnya? Misalnya seorang itu menjamak seperti itu, ya, bagaimana cara sholat sunnahnya? Misalnya kita sholat dua fardu ini, zuhur dengan asar. Misalnya sebelumnya kita sholat misalnya 2 rakaat qobliyah zuhur, langsung ke zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Nah setelahnya ini kita mau sholat sunnah apa lagi? Nah maka ulama menjelaskan ada, tetapi di situ khusus untuk sunnah ba'diyahnya zuhur saja. Meskipun juga ada mengatakan juga ada, tetapi yang rajih adalah zuhurnya saja. Kemudian untuk maghrib dengan isya'nya, misalnya kita jamak tadi, kita gabung, kemudian kita kepengen sholat sunnahnya, bagaimana? Ya, dikatakan diperbolehkan sholat 2 rakaat untuk maghribnya, ba'diyahnya maghrib, kemudian lagi ba'diyahnya untuk isya'nya. Ewan sekalian, alhamdulillah, demikianlah Islam sangat memudahkan hambanya, tidak mempersulit apabila dalam safar. Tetapi misalnya kita merasa tidak kepingin, saya maunya sempurna saja, saya tidak kepingin mengkosor, juga tidak mau menjamak, bagaimana biasa-biasa saja. Nah, kita lihat di sini. Awwal ma furidat as-salatu rak'atan fa uqirat salatu safar wa utimmat salatul hadar. Walil Bukhari thumma hajara fa furidat arba'an, maksudnya setelah 2 rakaat itu kemudian 4 rakaat. Wa uqirat salatu safar alal awwal. Adapun kemudian masalah orang yang safar, maka ditetapkan tetap 2 rakaat. Nah ini saya katakan tadi sekalian, sehingga ada yang mengambil pendapat bahwasanya sampai menghukumi wajib. Misalnya kita safar terus mau sholat zuhur dan asar, wajib 2 dan 2. Tetapi kalau kita lihat seterusnya di sini, hadis yang diriwayatkan juga dari Ummul Mukminin Aisyah, perhatikan,
Wa an Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yatim. Perhatikan. Ini Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsur fis safar wa yatim. Wa yatim. Wa yatim. Wa yasumu wa yuftir. Jadi Rasulullah juga kadang-kadang dia mengqasar saat dia safar. Namun juga kadang-kadang dia menyempurnakannya. Nah, kalau kita lihat dari hadis yang awal tadi itu yang mengatakan atau yang berfatwa bahwasanya wajib dua, tentu menyelisih apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lebih mendekat kebenaran adalah bahwasanya mengqasar salat saat safar itu hukumnya adalah sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai apabila keringanan yang diberikan kepada hambanya itu dimanfaatkan atau diambil. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai hambanya apabila memanfaatkan atau memakai keringanan-keringanan rukhsah-rukhsah yang telah diberikan kepada para hamba-hambanya. Untuk itu dalam hadis berikutnya dipertegas dari Ibnu Umar bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhassuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai apabila rukhasnya, jamak dari rukhsah, keringanan-keringanan dimanfaatkan atau dipakai. Tapi ya sekalian, misalnya suatu ketika dia kayak tadi di awal, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kama yakrahu an tuqta ma'siyatuhu. Sebagaimana Allah juga yakrah. Yakrah di sini jangan diartikan makruh apabila dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila ditinggalkan makruh. Makruh apabila dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila ditinggalkan dapat pahala. Makruh ya. Nah, Anda jangan paham di sini. Allah itu yakrah. Yakrah apabila orang itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bukan hanya yakrah, tetapi sangat membencinya. Jadi makruh itu tidak hanya sebatas itu tadi adalah ta'arif dalam definisi ilmu fikih. Makruh itu jadi dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala, itu definisi ilmu fikihnya. Tetapi makruh bisa juga berarti dalam ilmu akidah adalah membenci. Akrah juga. Kebalikan dari yuhib tadi, Allah mencintai apabila orang memanfaatkan keringan yang diberikan. Demikian pula membenci, sebagaimana Allah membenci hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan. Tewas sekalian, banyak hal-hal yang Allah berikan kepada kita, rukhsah-rukhsah, di antaranya menjama, di antaranya mengkosor bagi orang yang safar, atau misalnya dalam puasa juga seperti itu. Maka Allah itu mencintai apabila kondisi orang tersebut tidak menyusahkan dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang ada orang itu yang memaksa karena merasa setelahnya adalah kelihatan sepintas si fulan itu sangat memegangi agamanya. Kelihatannya begitu. Sehingga ketika misalnya safar pas bulan Ramadan, loh saya kan kuat, saya akan puasa. Itu kan zaman dulu Rasulullah. Mereka berbuka karena apa? Jalan kaki, naik kota. Kan sekarang kita naik mobil, naik pesawat seperti itu ya. Nah, ya silakan saja. Silakan saja, asalkan jangan sampai kita memaksakan diri kemudian kita menyusahkan orang lain. Nah, yang paling tengah ya sekalian, rukhsah seperti itu, ya sekali-kali kita manfaatkan, sekali-kali
tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah kan juga seperti itu, dalam sholat musafir kadang-kadang dia mengkosornya dan kadang-kadang beliau menyempurnakannya. Kemudian yang sekalian, kapan seseorang yang safar itu dibolehkan untuk mengqashar? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathata farasah shalla rak'ataini. Ya Rasulullah ketika keluar rumah dalam jarak yang kurang lebih 3 mil atau farsakh, itu bahasa dahulu. Mil itu mungkin di kita kurang dipakai ya, karena mil juga berbeda-beda, bahasa udara, bahasa laut beda-beda. Jadi milnya bagian orang yang di udara itu juga punya istilah mil, di laut juga ada, di darat juga ada. Pahami aja lah dalam hadis lain, pokoknya orang itu diperbolehkan safar, diperbolehkan mengqashar atau menjamak sholatnya. Masalah jarak itu kemudian ulama menetapkan, ada yang mengatakan kurang lebih 83 kilo dan ada yang mengatakan 90 km. Nah, teman sekalian, kalau saya memandang lebih tepat kita merujuk kepada niat utama kita. Karena misalnya ada seorang itu, misalnya di dalam riad ini, bertaksi dalam sehari mungkin lebih dari jarak tersebut. Gak usah lah jauh-jauh sana di Badi aja, di Badi aja. Temen juga antum ya, pernah nggak 100 kilo? Di Badi aja lah, muter aja kan? Memang kerjanya begitu. Boleh nggak seperti itu mengqashar menjamak sholatnya? Padahal kan lebih dari. Karena ya sekalian, sebetulnya awal mulanya kenapa kemudian para ulama menetapkan jarak tersebut itu untuk memudahkan seseorang. Berapa sih saya ini boleh untuk mengqasharnya? Nah, meskipun sesungguhnya para ulama itu kemudian mengasih kriteria syarat-syaratnya boleh mengqashar menjawab. Pertama apa? Apabila dia niat untuk safar. Nah, ini paling bagus. Niat untuk safar meskipun jaraknya kurang daripada ini. Niat untuk safar meskipun jaraknya kurang daripada 83 atau 90 km. Tapi dari awal dia niat untuk safar. Maka yang standar yang paling utama adalah niat si bulan tersebut bahwasanya dia akan safar. Nah, kemudian jarak tersebut itu memudahkan orang saja. Berapa sih jaraknya? Kalau antum tahu nggak sih dengan airport berapa jaraknya? Kurang lebih 80 kilo ya. PP. Masa PP? Iya, PP. Ya, PP lah. PP itu. PP aja. Berapa? 80. 60. Kalau nggak salah sekitar 80-an ya. Anggaplah 80 atau 80. Anggaplah daripada rapi. Sementara kita tidak safar, kita mengantarkan kawan kita. Kita tidak boleh menjamak. Padahal masafah atau jarak telah memenuhi syarat. Sementara dia tidak punya niat safar. Kemudian si fulan niat untuk safar. Sementara Madinahnya, kampung itu kecil, kampungnya Madinahnya, desanya itu kecil. Dia dari rumah sudah mau safar keluar kota. Maka ketika sudah meninggalkan kampungnya, kotanya, meskipun baru taruhlah 20 kilo saja, itu sudah masuk dalam hukum dia musafir. Ya, masuk dalam hukum dia musafir. Baik, jadi hadis yang menjelaskan tentang batasan ini sesungguhnya adalah untuk menggampangkan saja seseorang supaya dia mempermudah kapan saya mulai menjawabnya. Kemudian Mas sekalian, juga diriwayatkan dari Anas, semoga meridhoinya, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah
fakana yusalli rak'ataini. Kami, kata Anas, keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah menuju kota Mekah. Ada yang tahu berapa kilo? Mekah Madinah? 400. Itu Pak. Fakana yusalli rak'ataini. Beliau dalam safar ini sholat rak'ataini, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah. Demikian pula saat beliau kembali ke Madinah pun demikian, yaitu mengqashar sholatnya rak'ataini 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sudah tidak jadi masalah mau kita mengambil rak'ataini, berarti juga telah mengambil rukhsah. Dan apabila misalnya suatu saat kita sholat genap atau lengkap sempurna pun juga sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sekalian sekarang membahas kita masa atau waktu berapa hari, berapa lama kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat tersebut. Apakah safar 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga meridhoinya, qala aqama an-nabiyyu 19 yawman yaksuru wa fil lafdin bi Makkah 19 yawman. Rawahu al-Bukhari. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud 17. Dalam riwayat lain 15. Rasulullah pernah mengqashar sholat. Beliau, kalau kita di Saudi bukan musafir ya, kita di Saudi ini bukan musafir ya, makanya punya iqomah. Kasih apa? Kasih iqomah. Dari kata-kata aqoma yuqimu iqomatan. Kalau tidak punya iqomah berarti cukup bawa paspor Jawa, orang safar, musafir. Baik. Nah, karena juga Bapak sekalian, ketika Rasulullah perang Tabuk juga seperti itu, beliau mengqashar sholatnya kurang lebih 20 hari. Karena beliau dan para sahabatnya nggak tahu kapan kita akan pulang, kapan selesai urusan ini. Jadi siapapun yang safar dan tidak mengetahui kapan selesai urusannya, maka dia dalam kategori musafir, boleh mengqasharnya. Namun apabila dia mengetahui saya akan tinggal misalnya lebih dari 4 hari, maka tidak boleh. Mengqasharnya. Ya Mas sekalian, kemudian dalam masalah qashar ini, apabila si fulan menetap di suatu tempat, meskipun tidak tahu berapa hari tinggalnya di situ, tetapi dia dalam kondisi murtah, bukan perang. Ini kita safar biasa aja, dalam kondisi murid, santai, tenang. Bagaimana kita mengqashar atau menjamaknya? Ya, sering kita lihat misalnya ada kawan kita yang musafir begitu ya, musafir datang dari mana gitu, kemudian dia menjamak atau mengqasharnya. Dalam hal ini ulama juga punya banyak pandangan. Dan yang paling afdal adalah Mas sekalian, paling afdal orang yang seperti itu adalah qashar sholat setiap pada waktunya, tepat pada waktunya, dan bukan dijamak. Meskipun seandainya dia menjamaknya, jadi diqashar kemudian dijamak, sah-sah saja sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz. Tetapi yang paling utama adalah tidak dijamak, tetapi sholat diqashar setiap pada waktunya. Sebagaimana Rasulullah ketika haji kan, haji wada, beliau sholat zuhur. Kemudian di Mina, kenapa di Arafah dijamak? Karena ada hal lain. Maka saya katakan boleh-boleh saja, sah-sah saja, dijamak sah-sah saja. Tetapi kalau dia murid dalam kondisi tenang, santai, maka lebih afdalnya tidak. Tapi ketika Rasulullah di Arafah, kenapa dijamak? Karena ada hal yang lebih utama, apa itu? Untuk tarkis, takarrub, perhatikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika di Mina, ayam tasyrik atau ayam tarwiyah, beliau mengqashar tetapi tidak
menjamaknya. Kenapa? Dalam kondisi murid, dalam kondisi santai. Saya ulang lagi, meskipun seandainya dia menjamaknya, toh juga sah. Tapi sekalian, karena masih agak panjang dan masih ada beberapa acara, atau nanti kita ada pembagian majalah, maka untuk sementara kita cukupkan kajian kita dan silakan kemudian pertanyaan dari kami. Aku mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan di luar konteks ini, Ustaz. Bila ada barang saya dibeli dengan uang judi, apakah halal uang tersebut? Apa ini? Atau uang pencuri? Kalau kita tahu ya, bahwasanya si fulan misalnya setelah menang oke, terus kita dikasih hadiah, oh ini bagi-bagilah gitu ya. Atau misalnya dia beli handphonenya dengan harga di atasnya karena kan dia merasa uang banyak kan. Menurut saya itu namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Karena kita tahu bahwa uang itu adalah uang dari hasil haram. Tapi kalau kita nggak tahu pada dasarnya ada uang itu halal-halal saja kalau kita nggak tahu ya. Tapi kalau tahu nggak boleh, pura-pura tahu. Bagaimana sholatnya apabila kita waktu sholat subuh ada di pesawat sedangkan mendaratnya sudah siang? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya inna sholata 'alal mu'minina kanat kitaban mawquta. Waktu sholat itu sudah jelas ya, ditetapkan. Nah, ketika subuh di pesawat itu biasanya petugas pesawat pramugari itu menginformasikan bahwa di bawah kita itu sudah masuk waktu sholat. Maka segeralah sholat sebisa mungkin. Berdiri dengan cara berdiri sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, misalnya tidak bisa ya sebisa mungkin, maka kembali pada hukum awal adalah fattaqullaha mastata'tum. Tapi selama ini pengalaman saya selama saya pulang itu, alhamdulillah saya belum pernah dengan cara duduk, karena saya tetap berusaha berdiri di samping di samping sholat itu. Gitu ya, tetap harus sholat. Apabila kita dalam keadaan safar kemudian sampai di tempat tertentu disuruh di suatu musola masjid, imam setempat menyuruh untuk menjadi imam. Apakah nanti sholatnya dikosor atau? Untuk musafir bisa saja dia jadi imam atau makmum ya. Nah, kalau misalnya dia menjadi imam, maka dia bebas mau dia menyempurnakan sebagai di awal ya, mau disempurnakan atau mau dikosor, dia bebas. Kalau misalnya dia mengkosor, maka makmum yang orang tidak safar wajib untuk menambah. Apabila si musafir jadi makmum, maka apapun kondisinya dia wajib mengikuti imam. Apakah boleh sholat itu dikodok? Dikodok itu apabila dia ketinggalan, misalnya ketiduran, misalnya lupa, itu begitu. Makanya kata Rasulullah, fasolli idza dzakara, segera kamu tunaikan sholat pas kamu ingat. Istilahnya kodok apa nyaur, Ustaz? Istilahnya nyaur itu bahasa Indonesia, kodok itu bahasa Arabnya. Ya boleh, tapi bukan sengaja ya, bukan disengaja. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kalau orang itu sengaja meninggalkan sholat itu tidak ada kodoknya, mau sengaja. Maka dia taubat. Tapi kalau nggak sengaja, tetap itu misalnya. Ya sama persis. Meskipun waktunya sudah keluar. Misalnya sholat asar, ketiduran, bangun bisa. Kalau maghrib lah jauh-jauh. Subuh segera sholat asar dulu 4 rakaat, baru sholat. Supir angkutan umum, bis atau taksi apabila jarak jauh per hari lebih dari 85 km, boleh qashar atau jamak? Dua kemungkinan. Kalau misalnya supir angkutan itu dalam kota, maka hukumnya dia bukan musafir. Muter aja kan dari kecamatan ke kecamatan, dari bolak-balik kan? Iya, muter-muter. Bolak-balik. Ya. Seperti itu hukumnya orang tidak musafir. Tetapi misalnya super sapu dari dia ke Madinah, meskipun dia pergi dia ke sana ke sini, hukumnya musafir. Termasuk orang yang kerja misalnya
misalnya orang Riyadh kemudian kerjanya misalnya di Majma'ah misalnya, maka hukumnya dia musafir, di sana itu dia musafir. Ya. Bagaimana hukumnya kalau hujan di sini suka di kosor? Termasuk adalah sunnah, ya. Rukhsah. Meskipun sekarang kondisinya jalannya sudah bagus, tapi tetap dohir hadis adalah rukhsah. Rukhsah apabila hujan gelap, hujan debu gelap macam-macam, maka sunnahnya adalah sholat di kosor. Sholat di rumah yang belum masjid, yang di masjid pas sholat duhur, kemudian asar ditarik, atau misalnya pas sholat maghrib, sisanya ditarik. Itu sunnah dan dikatakan Allah sangat mencintai apabila rukhsahnya itu dimanfaatkan. Apakah hutang di bank termasuk makan uang riba? Iya. Apabila banknya itu adalah riba. Ketika sholat fardu yang dikeraskan suaranya, apakah makmum yang tertinggal rakaatnya wajib mengeraskan suaranya? Mengeraskan suara itu adalah hukumnya sunnah. Jadi mengeraskan suara jahar itu adalah sunnah. Ya. Jadi misalnya tadi itu ada makmum yang katanya seperti itu, yo mau ikut mau tidak, asal hukumnya adalah sunnah. Ya. Bagaimana cara menjamak sholat maghrib dengan isya di takhir dan di... Tadi udah kita jelaskan, di takhir berarti awal dikerjakan maghrib dahulu, kemudian baru isya. Apakah jamak dan qashar hanya dalam safar saja atau ada sebab lain? Sesungguhnya yang paling utama masalah itu, meskipun nanti kita bahas berikutnya adalah masalah orang-orang yang sakit, orang sakit atau nanti masalah orang ketakutan. Masalahnya ada namanya sholatul khauf, sholat orangnya dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi genting. Seseorang yang bersafar... Coba lagi teman-teman yang tidak bagian konsumsi, diam aja, supaya tidak terlalu ramai ya. Soal ini sangat penting sekali, supaya yang tidak bertanya pun juga mendapatkan manfaat dari pertanyaan tersebut. Seseorang yang bersafar pada hari Jumat, apakah sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar? Perhatikan, ini sering terjadi karena kita sering umroh ke Mekah ya. Jadi sholat duhur, sholat Jumat bagi orang musafir, dia mau sholat Jumat atau duhur boleh, karena dia musafir, ya. Karena dia musafir. Misalnya dia sholat Jumat terus mau menjamak dengan sholat asar, boleh tidak? Tidak boleh, karena tidak ada riwayat seperti itu. Jadi tidak ada riwayat, tidak ada dasar menjamak antara Jumat dengan asar. Untuk itu sekalian, misalnya kita umroh terus sholat Jumatan, jangan sholat asar, nanti sholat asar Jumat di jalan. Ini sering terjadi seperti itu. Masih banyak soalnya. Ketika seorang hendak safir, bolehkah menjamak dan mengqashar sementara posisi masih di rumah? Tidak boleh, tidak boleh. Dia belum safar. Karena kategori safar selain niat adalah telah keluar dari batasan atau bangunan kota tersebut. Terakhir Ustaz, bagaimana sikap kita jika ketiduran tidak sholat asar, terus bangun di saat adzan maghrib, terus kita ikut sholat berjamaah? Tak apa-apa, maghrib itu ikut saja, tapi Anda sholat 4 rakaat. Ya. Jadi maghrib tadi itu ikut dengan imam, tetapi Anda 4 rakaat. Karena apa? Anda sholat asar, setelah itu sholat lagi 3 rakaat untuk maghrib. Ya, siap Ustaz. Baik, silakan.